Suara ceplikan minyak panas menjadi lagu sehari-hari bagi Diana, gadis kecil berusia 12 tahun yang hidup seorang diri di rumah kontrakan reyot di ujung gang kecil perkampungan. Rumah itu berdinding papan, atapnya bocor di beberapa sisi, namun bagi Diana, itulah satu-satunya tempat ia bisa pulang setelah hari panjang yang melelahkan. Sore itu, matahari mulai turun, menyinari wajahnya yang legam karena asap minyak goreng. Tangan kecilnya cekatan membalik pisang goreng dan tahu isi di dalam wajan hitam yang menggelegak. Di depan rumahnya yang sempit, berdiri gerobak kecil bertuliskan dengan spidol pudar. "Gorengan Diana, gurih dan hangat." "Diana, pisangnya satu bungkus ya, kayak biasa," teriak seorang ibu-ibu dari ujung jalan. "Siap, Bu Rini," jawab Diana ceria sambil menyisihkan pisang goreng ke dalam plastik. Dari kejauhan, tampak anak-anak kecil berlari pulang sekolah, sebagian mampir membeli gorengan. Mereka tertawa, sementara Diana tersenyum melihatnya, meski di balik senyum itu tersimpan kesepian yang dalam. Sudah 2 tahun ia hidup tanpa kabar kedua orang tuanya. Ayahnya pergi entah kemana, meninggalkan hanya selembar foto dan janji palsu untuk kembali. Ibunya merantau ke luar negeri untuk bekerja, namun sejak keberangkatannya tak pernah sekalipun mengirim kabar. Tak ada surat, tak ada uang, bahkan tak ada tanda kehidupan. "Mungkin ibu sudah lupa aku," bisiknya suatu malam sambil menatap langit-langit yang berlubang. Namun Diana tidak mau menangis terlalu lama. Ia tahu, tangis tidak bisa membeli beras, dan sedih tidak bisa membayar listrik. Jadi setiap pagi ia pergi sekolah dengan seragam lusuh, lalu sepulangnya membantu seorang tetangga membersihkan warung demi upah Rp5.000. Uang itu ia sisihkan untuk membeli bahan gorengan. Menjelang sore, ia menyiapkan adonan, tepung, air, garam, dan sedikit bumbu rahasia yang ia pelajari dari ibunya dulu. Ia goreng dengan penuh kesabaran, hingga aroma harum menguar ke seluruh gang. Orang-orang mulai berdatangan. Anak-anak sekolah membeli bakwan dengan koin receh. Para bapak pulang kerja mampir sebentar, membeli tahu isi sambil bercanda ringan. Malam menjelang, saat para pelanggan pergi, Diana menutup gerobak kecilnya. Tangannya bergetar kelelahan, tapi matanya tetap berbinar. Di dalam kaleng bekas biskuit, terkumpul uang hasil jualan Rp25.000. "Alhamdulillah," bisiknya sambil tersenyum kecil. "Masih cukup buat beli tepung besok." Di kamar kecilnya yang hanya diterangi lampu minyak, Diana menatap foto ibunya. "Ibu, kalau ibu lihat aku sekarang, aku gak apa-apa kok, aku kuat," katanya pelan, sebelum akhirnya tertidur dengan tangan masih menggenggam uang hasil jerih payahnya. Di luar sana, angin berhembus lembut, membawa aroma minyak goreng yang masih tertinggal di udara, saksi bisu perjuangan seorang anak kecil yang tak menyerah pada hidup. 3 tahun berlalu sejak Diana mulai berjualan gorengan. Kini, gadis itu sudah duduk di bangku SMA kelas 2. Tubuhnya semakin tinggi, tapi wajahnya tetap polos, sederhana, dengan senyum yang selalu menenangkan siapapun yang melihatnya. Setiap pagi, Diana berangkat ke sekolah dengan membawa bekal nasi dan sambal buatan sendiri. Setelah pulang, ia langsung menyiapkan bahan jualan untuk sore. Tak ada waktu bermain, tak ada teman nongkrong, hanya wajan, minyak, dan cita-cita. Namun kehidupan tidak selalu berjalan seindah niat. Suatu sore,
Langit tampak mendung pekat. Angin bertiup kencang, menggoyangkan tenda kecil tempat ia biasa berjualan. Meski langit mengancam hujan, Diana tetap memanaskan minyak di atas tungku. Semoga gak hujan dulu, ya Allah, biar bisa jualan sebentar aja, ucapnya lirih sambil menggenggam spatula. Namun tak lama kemudian, petir menyambar, dan hujan turun deras, menghantam atap seng rumahnya yang bocor. Tenda kecilnya roboh. Wajan terbalik, minyak panas tumpah, mengenai kaki kirinya. Diana menjerit tertahan, menahan perih sambil menggigit bibir. Bahan-bahan jualannya terendam air. Pisangnya basah, adonannya hancur, bahkan uang tabungannya ikut hanyut dalam genangan air. Malam itu Diana terduduk di lantai dapur, menggigil kedinginan. Air matanya menetes satu-satu. Kenapa, Tuhan? Aku udah berusaha sekuat ini. Kenapa selalu harus begini? Tapi di tengah tangisnya, Diana teringat satu hal, wajah ibunya. Wajah yang dulu selalu tersenyum setiap kali mengajarinya menggoreng. Ia memejamkan mata, menghapus air mata dengan tangan kotor, dan berbisik. Ibu pasti gak mau lihat aku menyerah. Dengan kaki yang masih perih, Diana berdiri, memunguti bahan yang masih bisa diselamatkan. Ia menjemur tepung, membersihkan tempat jualan, dan mencatat kebutuhan di secarik kertas lusuh. Di atas kertas itu ia menulis dengan spidol hitam. Jangan berhenti hanya karena lelah. Aku harus lulus. Aku harus bisa kuliah. Keesokan harinya, meski kakinya masih dibalut kain, Diana tetap berangkat ke sekolah. Di sana, ia duduk diam di pojok kelas. Guru wali kelasnya, Bu Raras, memperhatikan gadis itu yang tampak pucat dan murung. Saat jam pelajaran usai, Bu Raras memanggilnya. Diana, kamu kenapa, nak? Wajahmu pucat sekali. Diana tersenyum kecil. Gak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur. Namun Bu Raras tahu ada sesuatu. Setelah beberapa kali bujukan, Diana akhirnya menceritakan segalanya. Tentang hujan, tenda yang roboh, dan uangnya yang hanyut. Mata Bu Raras berkaca-kaca. Diana, kamu anak luar biasa. Tapi kamu gak harus menanggung semua sendiri. Diana menunduk. Saya takut nyusahin orang, Bu. Bukan nyusahin, nak. Kadang menerima bantuan itu juga bentuk keberanian, jawab Bu Raras lembut. Tanpa sepengetahuan Diana, sejak hari itu Bu Raras diam-diam mengajak guru-guru lain untuk membantu. Setiap sore, beberapa dari mereka membeli gorengan Diana. Kadang lebih banyak dari biasanya, bahkan ada yang sengaja membayar lebih. Usahanya pun mulai pulih. Semangatnya menyala kembali. Beberapa bulan kemudian, saat pengumuman hasil ujian semester akhir, papan sekolah menampilkan nama siswa dengan nilai tertinggi. Dan di urutan pertama, tertulis jelas, Diana Putri Santosa, nilai tertinggi sekolah. Seketika seluruh teman-temannya bertepuk tangan. Bu Raras memeluk Diana dengan bangga, matanya basah oleh air mata haru. Lihat, nak, semua jerih payahmu gak sia-sia. Diana tersenyum sambil menahan tangis. Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin membuktikan kalau anak penjual gorengan pun bisa berprestasi. Senja hari itu, Diana kembali menyalakan tungku minyak. Kali ini, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menyemangati dirinya sendiri, bahwa api perjuangan tidak akan padam oleh hujan atau badai apapun. Waktu berjalan cepat.
Tanpa terasa, gadis kecil yang dulu menggoreng pisang di depan rumah Reyot kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang penuh percaya diri. Diana kini berusia 22 tahun, berkuliah di universitas negeri ternama berkat beasiswa prestasi yang ia dapat dari hasil kerja keras dan nilai gemilangnya di sekolah. Namun perjuangannya belum selesai. Setiap sore, selepas kuliah, ia tetap mendorong gerobak kecilnya ke depan kampus. Di sanalah ia kembali menjajakan gorengan pisang, tahu isi, tempe mendoan, dan bakwan. Gorengan hangat, 5.000 dapat 3, serunya ceria. Teman-teman kampusnya sempat heran. Apa gak malu, jualan di kampus sendiri? Tanya seseorang. Tapi Diana hanya tersenyum, menjawab tenang. Yang malu itu kalau aku nyerah dan nyalahin keadaan. Lama-kelamaan, gorengannya malah jadi favorit mahasiswa. Banyak yang menyebutnya gorengan pejuang karena setiap orang yang membeli pasti pulang dengan cerita inspiratif tentang si penjualnya. Bahkan salah satu dosennya pernah berkata di depan kelas, "Kalau semua mahasiswa punya semangat seperti Diana, Indonesia gak akan kekurangan orang sukses." Suatu malam menjelang sidang skripsi, Diana duduk di kamar kosnya yang sederhana. Di meja belajar, ada foto lama ibunya, satu-satunya kenangan yang tersisa. Ia menatapnya lama, air matanya jatuh perlahan. "Bu, kalau ibu masih hidup, aku pengen ibu lihat aku sekarang. Aku gak cuma bertahan, Bu. Aku bisa berdiri." Keesokan harinya, Diana melangkah ke ruang sidang dengan pakaian sederhana dan wajah penuh percaya diri. Ia mempresentasikan hasil penelitiannya tentang dampak ekonomi mikro penjual gorengan di daerah perkotaan. Para dosen penguji terdiam, lalu bertepuk tangan. Dan saat nilai diumumkan, salah satu dari mereka berkata, "Selamat, Diana. Kamu lulus dengan predikat cum laude." Ruangan itu bergemuruh oleh tepuk tangan. Diana menunduk, menahan tangis bahagia. Di luar gedung, ia disambut oleh Bu Raras, guru SMA-nya Dul, yang datang membawa bunga. "Selamat, Nak," kata Bu Raras dengan suara bergetar. Diana memeluknya erat. "Terima kasih, Bu, kalau bukan karena Ibu, saya gak akan sampai sejauh ini." Beberapa bulan kemudian, Diana membuka usaha gorengan modern bernama Gorengan Bahagia. Bukan sekadar jualan, tapi juga lapangan kerja bagi anak-anak muda kurang mampu. Ia mengajari mereka cara berjualan jujur, mengatur keuangan, bahkan memotivasi agar terus sekolah. Usahanya berkembang pesat, dari 1 gerobak menjadi 3, lalu menjadi sebuah kios kecil dengan banner besar bertuliskan, "Gorengan Bahagia, hangat dari tangan penuh cinta." Setiap kali pelanggan datang, Diana selalu menyapa dengan senyum yang sama, senyum yang dulu menutupi luka masa kecilnya. Suatu sore, saat langit oranye keemasan, seorang wanita tua datang menghampiri kiosnya. Wajahnya keriput, langkahnya gontai. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat jantung Diana berdebar. "Diana, kamu Diana, kan?" Diana menatap lama, matanya membesar. Ibu." Wanita itu menangis seketika, memeluk Diana erat. "Ibu minta maaf, Nak, Ibu gak pernah kirim kabar. Hidup Ibu susah di negeri orang. Tapi setiap malam, Ibu selalu berdoa supaya kamu kuat." Diana membalas pelukan itu, air matanya tumpah. "Gak apa-apa, Bu, aku gak pernah marah.
Aku malah berterima kasih, karena kehilangan ibu yang bikin aku belajar berdiri sendiri. Keduanya menangis lama di depan kios itu, disaksikan pelanggan yang ikut terharu. Diana kemudian menggandeng tangan ibunya, membawanya masuk ke dalam kios. Mulai hari ini, ibu gak perlu kerja lagi. Ibu bantu aku jualan aja, ya. Wanita tua itu tersenyum sambil mengangguk. Dengan senang hati, nak. Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan kampung. Di depan kios, gorengan bahagia. Aroma pisang goreng kembali menari di udara. Sama seperti dulu, saat Diana kecil menyalakan wajan di rumah reyotnya. Namun kali ini, tak ada lagi air mata kesepian. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Karena gadis kecil itu kini telah tumbuh menjadi wanita kuat yang membuktikan, kemiskinan bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Dan setiap tetes minyak yang pernah meletup, kini jadi cahaya keberhasilan.